Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film It's Okay to Not Be Okay episode 12. Gang Tai terbangun sementara Sang Tai dan Ko Mon Young sudah sarapan dan mengadakan rapat untuk buku-buku baru mereka. Sang Tai dan Ko Mon Young sibuk berdiskusi hingga tak menyadari Gang Tai pergi keluar. Gang Tai menelpon Jae Soo dan mengajaknya untuk bermain. Saat Gang Tai memakan pizza, Jae Soo menghubungi Ko Mon Young dan berkata Gang Tai seperti gula yang dirubungi semut. Ko Mon Young langsung menghampiri Gang Tai di restoran Jae Soo. Di sana mereka melihat anak-anak dan ibunya makan. Ko Mon Young berkata ia tak suka anak-anak, sementara Gang Tai sangat menyukainya. Gang Tai dan Ko Mon Young pergi berdua. Sang Tai kemudian mendatangi direktur rumah sakit. Direktur meminta Sang Tai untuk berhenti lari dari kupu-kupu. Sang Tai berkata ia tidak suka kupu-kupu dan juga membencinya. Direktur kemudian berkata, tak semua kupu-kupu jahat, bahkan kupu-kupu adalah simbol dari kesembuhan. Saat berbelanja, Ko Mon Young tiba-tiba ingin punya anak laki-laki. Ko Mon Young berteriak dan menjadi pusat perhatian di supermarket. Saat sudah pulang, Ko Mon Young dan Gang Tai minum anggur bersama. Ko Mon Young meminum sampai kepalanya sakit, namun ia berkata ia bahagia bisa tinggal bersama Gang Tai dan Sang Tai. Saat menata meja kerja Sang Tai, Gang Tai menemukan amplop hitam dengan kupu-kupu di dalamnya. Di dalam amplop itu juga ada tulisan, "Aku akan segera menemukanmu." Tulisan itu membuat shock Gang Tai. Dia menyadari bahwa pembunuh ibunya telah kembali. Rupanya yang meletakkan surat itu adalah Pak Koran. Esokan paginya, Gang Tai berkata kepada kakaknya bahwa mereka harus berhenti lari dari kupu-kupu. Mereka harus menghadapinya kali ini. Scene kemudian berpindah saat Sang Tai naik bus dan bertemu dengan pasien Kan Fil Wong. Kan Fil Wong tiba-tiba mengalami PTSD dan berteriak di dalam bus. Sang Tai dengan sigap menutupinya dengan kemeja agar Pak Ran tenang. Pak Ran rupanya mengalami trauma saat perang Vietnam, di mana ia diharuskan membunuh orang-orang tak bersalah. Hal itu membuatnya merasa bersalah seumur hidup. Direktur dan Gang Tai memuji tindakan sigap Sang Tai yang menyelamatkan Pak Ran. Sang Tai berkata ia tak akan lari karena tak mau terjebak masa lalu seperti Pak Ran. Sang Tai kemudian bercerita apa yang terjadi di malam ibunya meninggal. Sang Tai masih ingat semuanya. Ia dan ibunya berjalan pulang saat Sang Tai tiba-tiba berlari mengejar kucing, meninggalkan ibunya. Saat Sang Tai kembali, ia melihat sang ibu sudah sekarat di dalam terowongan. Ia ingat si pembunuh ibunya adalah seorang wanita dengan bros kupu-kupu di bajunya. Wanita itu mengancam Sang Tai untuk jangan bilang siapa-siapa. Kupu-kupu yang dideskripsikan Sang Tai membuat Gang Tai teringat pada bros kupu-kupu yang dipakai ibu Ko Mon Young. Gang Tai sempat melihat foto keluarga Ko Mon Young. Ibunya memakai bros kupu-kupu yang dideskripsikan Sang Tai. Gang Tai merasa terpukul, menyadari bahwa kemungkinan besar ibu Ko Mon Young lah yang telah membunuh ibunya. Ia menangis memukul tembok sampai tangannya berdarah. Keesokan paginya, Ko Mon Young mendatangi Gang Tai di rumah sakit. Ko Mon Young bertanya apa yang terjadi dengan tangannya. Tetapi Gang Tai merespon dengan dingin, membuat Ko Mon Young bertanya-tanya apakah ia berbuat salah. Ko Mon Young lalu mengajak Gang Tai foto bersama di studio bersama Sang Tai. Gang Tai menolak dengan kasar, bahkan sampai berteriak pada Ko Mon Young. Ko Mon Young bertanya kepada Jae Soo mengapa Gang Tai tiba-tiba marah. Jae Soo berkata Gang Tai pandai menyembunyikan perasaannya. Ia hanya bisa menghiburnya saat Gang Tai sedih. Di tempat kerja, Gang Tai membandingkan situasinya dengan Ko Mon Young, layaknya Romeo dan Juliet. Dua orang yang saling mencintai yang harus menjalani takdir yang menyedihkan. Gang Tai bercerita pada direktur rumah sakit bahwa kupu-kupu yang membunuh ibunya adalah ibu Ko Mon Young. Ia berharap ia salah, tapi ia sangat takut. Gang Tai tidak ingin memberitahu Ko Mon Young bahwa mungkin ibunya lah yang telah membunuh ibu Gang Tai. Gang Tai teringat saat Ko Mon Young bercerita tentang ibunya. Ibu Ko Mon Young dibunuh oleh ayah Ko Mon Young, lalu mayatnya ditaruh di ruang bawah tanah. Namun mayat ibu Ko Mon Young tiba-tiba menghilang. Ko Mon Young tidak tahu ibunya sudah mati atau masih hidup. Keesokan harinya, Ko Mon Young dan Sang Tai bersiap ke studio foto untuk foto keluarga. Namun Gang Tai tidak mau bangun. Ko Mon Young dan Sang Tai akhirnya tetap pergi berdua untuk foto buku baru mereka. Tapi pada akhirnya, Gang Tai menyusul mereka ke studio. Ko Mon Young dan Sang Tai yang melihat Gang Tai tersenyum senang dan bahagia.